Halo semuanya, perkenalkan saya Devi Suartami, mahasiswa setia Sati Dharma, NIM 03. Oke, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep manajemen strategis. Melalui situs web dijelaskan bahwa pada tahun 1982 informasi ekonomi semakin berkembang dan tahun 1990 era tersebut semakin maju karena didukung oleh era teknologi maju. Hasilnya sudah sangat terasa dalam kemajuan ekonomi dunia sampai saat ini. Dalam megatrend 2010 hingga saat ini, terdapat adanya sinergi dari perubahan tata nilai dan kebutuhan ekonomi yang mampu mengubah kapitalis. Perubahan-perubahan tersebut diperlukan sikap agar perusahaan tetap eksis dalam era tersebut. Oleh karena itu, memerlukan sebuah strategi. Namun, strategi tidak akan bermanfaat bagi perusahaan jika strategi tersebut tidak dikelola atau dimanage dengan baik. Nah, strategi bukan hanya keputusan atau perencanaan saja, namun juga perlu diimplementasikan, dievaluasi, dikontrol, dan kegiatan ini sangat diperlukan agar strategi yang dipilih betul-betul sesuai dengan kapabilitas dan peluang perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Pada dasarnya, konsep manajemen strategis ini didasarkan pada pemahaman organisasi yang jelas tentang misinya, visinya untuk di mana ia ingin berada di masa depan, dan juga nilai-nilai yang akan memandu tindakannya. Proses ini membutuhkan komitmen untuk perencanaan strategis, bagian dari manajemen bisnis yang melibatkan kemampuan organisasi untuk menetapkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, perencanaan strategis ini mencakup perencanaan keputusan strategis, kegiatan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di saat organisasi memiliki proses yang ditetapkan untuk mengelola strategi, akan membantu organisasi membuat keputusan yang logis, mengembangkan tujuan yang baru, dan cepat untuk mengimbangi perkembangan teknologi, pasar, dan kondisi bisnis. Nah, manajemen strategis dapat dengan demikian membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, meningkatkan pangsa pasar, dan merencanakan masa depannya. Nah, pada dasarnya di sana ada kata manajemen yang mempunyai fungsi sebut saja POAC, di mana yang artinya planning, organizing, executing, dan juga controlling. Dan strategi pendeknya adalah taktik memenangkan persaingan. Nah, ilmuwan manajemen Kanada juga menyimpulkan, yaitu namanya Henry Misbach, menyimpulkan bahwa proses manajemen strategi adalah hal yang dinamis. Dalam makalahnya tahun 1987 yang berjudul The Strategy Concept I5TR PS4 Strategi, ia berpendapat bahwa bidang manajemen strategis tidak mampu mengandalkan satu definisi strategi. Sebaliknya, ia menjabarkan 5 definisi dan keterkaitannya. Yang pertama, ada plan atau rencana, di mana strategi sebagai tindakan yang secara sadar dimaksudkan untuk menghadapi suatu situasi. Dan yang kedua, ada ploy atau taktik, di mana strategi sebagai manuver untuk mengecoh pesaing dan juga bisa menjadi bagian dari rencana. Dan yang ketiga ada pattern atau pola, di mana strategi yang berasal dari konsistensi dalam perilaku, baik yang dimaksudkan atau tidak, dan yang dapat terlepas dari suatu rencana. Dan yang keempat ada position atau posisi, di mana strategi sebagai kekuatan penengah atau kecocokan antara organisasi dan juga lingkungan, yang dapat kompatibel dengan salah satu atau semua pelaku. Dan yang kelima atau yang terakhir, di mana strategi merupakan sebuah perspektif, yaitu sebagai konsep atau cara yang sudah tertanam dalam memahami dunia, misalnya penentu kecepatan yang agresif versus penggerak akhir yang dapat kompatibel dengan salah satu atau semua P. Oke, demikianlah materi tentang konsep manajemen strategi. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.